Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan maqasidus syariah al-muta'alliqah bil mal, maqasid syariah yang berkaitan dengan harta. Di antaranya yang pertama adalah, kita akan bahas satu-satu, ma yata'allaqu biqimatihi wa manzilatihi. Ada yang berkaitan dengan nilai dan kedudukan harta. Yang kedua, ma yata'allaqu biribtihi bil imani wal akhlaq. Nanti harta itu ada yang berhubungan dengan iman dan akhlak. Yang ketiga, ma yata'allaqu bi intajihi. Ada yang terkait dengan bagaimana menghasilkan harta, bagaimana kita memproduksi, intaj. Karena Islam itu mendukung orang untuk bekerja. Ma yata'allaqu bistihlakihi, bagaimana cara mengkonsumsinya, cara membuatnya, cara mengkonsumsinya. Wa ma yata'allaqu bitadawulihi, bagaimana cara distribusinya. Wa ma yata'allaqu bitauzi'ihi, bagaimana dengan pemasarannya. Ini terkait dengan maqasidus syariah yang berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah tujuan syariat yang berkaitan dengan nilai harta dan kedudukannya. Pertama, menjelaskan tentang manzilatul mali wa ahmiyatuhu fil Islam. Menjelaskan tentang kedudukan harta dan urgensinya dalam Islam. Kemudian ijabul muhafadzah 'alal mal, wajibnya kita itu menjaga harta. At-tahdhir minal iftitan bil mali wad dughyani bisabibihi, harus waspada dari fitnah, dari fitnah harta dan melampaui batas. Disebabkan harta, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, gara-garanya adalah harta. Sehingga ada orang mengatakan, ada yang merusak manusia itu adalah harta, wanita, tahta, itu kan, termasuk diantara fitnah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kaitannya dengan harta, nilai harta, bahwa dalam Islam dikatakan bahwa harta itu adalah perhiasan. Harta itu adalah perhiasan. Maksudnya perhiasan, perhiasan itu apa? Maka dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, zalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina linnas, zuyyina dijadikan indah bagi manusia. Hubbus syahawat dijadikan indah dalam pandangan manusia. Apa? Cinta, keinginan-keinginan yang membuat hidup manusia indah itu dalam kehidupan itu karena manusia punya keinginan-keinginan, banyak keinginannya. Punya keinginan begini, keinginan begitu, banyak keinginannya. Hubbus syahawat. Di antaranya apa? Minan nisa. Manusia itu, perempuan itu perhiasan. Anak juga perhiasan. Wal qanatir, harta kekayaan. Manusia itu suka kekayaan yang banyak, hartanya. Kok bisa? Orang itu rela menitipkan anaknya di tempat penitipan. Untuk apa, Pak? Kerja. Karena sibuk kerja, anaknya dititipkan.
Bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya dititipkan, bisa sama pembantunya atau di tempat penitipan. Ya. Nanti kalau tua gantian, anaknya udah besar, ya kan? Ya sibuk kerja, orang tuanya dititipkan di mana, Pak? Panti jompo. Ngapain anaknya? Kerja. Nah, itu terjadi balas dendam. Jangan sampai terjadi. Ya, alasannya apa? Dulu waktu kecil alasannya kerja, dititipkan. Nah, ini orang tuanya nggak punya alasan lagi, gitu. Tapi orang nggak rela kalau menitipkan hartanya. Ada nggak dia menitipkan perhiasannya sama pembantunya? Malah dibawa kabur. Orang karena kerja, karena harta, sakit pun berangkat kerja. Kenapa orang itu semangat kerja? Karena harta itu dijadikan oleh Allah sebagai perhiasan, indah dalam pandangan manusia. Wal qanatiril muqantara minaz zahab mas wal fiddah perak, wal khailil musawwamah kendaraan. Nah, kalau kita ya kendaraan yang mewah, orang kan suka itu kendaraannya yang masya Allah. Ya udah punya satu mobil, pengen dua, udah punya dua mobil, pengen tiga. Mobilnya mahal semua. Indah jadikan dalam pandangan manusia itu. Wal khailil musawwamah wal an'am, binatang ternak. Dia punya ternak banyak sekali itu, sapinya berapa, kambingnya berapa. Wal hars, tanaman, kebun, ladang, sawah. Ya, orang semangat tuh. Dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah kenikmatan dunia. Diingatkan oleh Allah, semua itu kenikmatan dunia. Tidak dilarang, boleh, tapi tadi yang diingatkan, jangan sampai itu jadi fitnah. Yang harus hati-hati itu jangan sampai semua itu menjadi fitnah. Itu yang tidak boleh. Boleh manusia kaya, silakan sekaya-kayanya. Karena orang yang paling kaya itu kan orang Islam. Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya di dunia. Ya. Sepanjang sejarah belum ada manusia yang bisa mengalahkan dia. Kekayaan manusia, ya, sepanjang sejarah nggak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak ada sebelumnya, juga tidak ada setelahnya. Orang paling kaya di dunia. Boleh. Itu contoh. Nabi Sulaiman itu contoh. Tapi jangan lupa, Nabi Sulaiman itu orang yang paling banyak bersyukur. Jangan lupa itu syukurnya itu. Kemudian yang kedua dikatakan adalah bahwa harta itu sebagai kebaikan. Yang pertama perhiasan, yang kedua sebagai kebaikan. Kenapa seperti itu? Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Disebut di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut harta itu dengan kata al-khair. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu li hubbil khairi, benar-benar mencintai hartanya. La syadid, di situ ada 3 kata penegas.
Innahu, sesungguhnya, itu udah menegas. Lihubbil, itu benar-benar mencintai. Al khair, harta. La syadid, syadid itu artinya benar-benar. Bahkan 4, bukan hanya 3. Ya, menjelaskan harta itu kebaikan. Kalau untuk kebaikan, kenapa disebut kebaikan? Nanti kita coba lihat nanti. Di dalam ayat lain juga disebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Nah, itu yang coba diperhatikan, yang merah kelihatan Pak ya. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Ma anfaqtum min khairin, jadi harta disebut khair. Harta itu adalah kebaikan. Dalam ayat lain juga disebutkan, ya, intaraka khairanil wasiyatu lil walidain, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Intaroka khairon, kenapa tidak sebutkan intaroka malan kasiran? Tapi di dalam Al-Quran dikatakan intaroka khairon, jika dia meninggalkan harta yang banyak. Di situ harta disebut sebagai kebaikan. Kenapa disebut sebagai kebaikan? Nah, ini kita lihat. Semua kebaikan butuh harta. Dia disebut sebagai kebaikan karena semua kebaikan butuh harta. Tadi, karena harta itu penopang kehidupan. Apa yang tidak butuh harta? Orang makan butuh harta, pakaian butuh harta, tempat tinggal butuh harta, orang belajar sekolah butuh harta, orang tadi ibadah juga butuh harta. Infak, sedekah, ya, jihad, haji, semuanya butuh harta. Sehingga harta itu dikatakan sebagai kebaikan. Ini kalau hartanya digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka termasuk tadi zina, perhiasan. Tapi kalau tidak, jadinya kebalikannya. Apa? Fitnah. Jadi harta itu bisa jadi kebaikan, bisa jadi fitnah. Gara-gara dia kerja lupa ibadahnya, berarti hartanya sebagai fitnah. Ada orang yang sibuk kerja, ibadahnya lupa. Ini berarti hartanya menjadikan atau menjadi fitnah baginya. Gara-gara cari harta, dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak baik. Berarti itu harta sebagai fitnah baginya. Tapi kalau hartanya itu digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, jadilah kebaikan tadi, khairan. Karena seluruh kebaikan itu bertumpu kepada harta. Kemudian yang ketiga, bahwa harta itu adalah penopang kehidupan, ya, asbul hayat. Harta itu sebagai penopang kehidupan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebutuhan pasti berkaitan dengan harta itu. Di dalam Al-Quran kata mal disebutkan sebanyak 86 kali pada 79 ayat dan dalam 38 surat.
termasuk jumlah yang sangat banyak yang menghiasi dalam Al-Quran. Jumlah ini belum termasuk kata yang semakna dengan mal, yaitu rizq, mata, qintar, kans. Ya, di antaranya disebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta itu, ya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka tadi kita sebutkan orang cinta kepada harta dengan kepada anak itu lebih utama mana? Lebih utama harta. Ini ayatnya. Ya, yang disebut adalah harta dulu baru anak. Jadi nomor satu adalah harta, nomor dua baru anak. Katakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi manusia melihat harta itu lebih, ya, menjadikannya keindahan dibandingkan dengan anaknya. Nah, disebutkan di situ kata al-mal terlebih dahulu karena harta itu sangat penting bagi manusia. Karena penting disebutkan dulu. Kemudian karena harta menjadi syarat atau menjadi prasarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka didahulukan. Ya, tadi semua kebutuhan manusia itu bertumpu kepada harta, maka itu diutamakan oleh Allah dalam Islam. Dan dikatakan ni'mal malu salih lirrajul salih, dan sebaik-baik harta itu adalah kalau dikuasai oleh orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena kalau yang menggunakan, yang menguasai itu orang-orang saleh, harta itu akan digunakan untuk kebaikan. Tadi khairnya. Tapi kalau harta itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak saleh, maka yang terjadi adalah kerusakan. Nah, ini termasuk jihad ekonomi itu. Termasuk jihad ekonomi. Jadi ekonomi itu harus dikuasai oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, bukan karena ya pengen menguasai ekonomi, tetapi tujuannya adalah bagaimana ya ekonomi itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Termasuk orang haji yang butuh ekonomi, orang perang butuh dana, sekolah, masjid, semuanya. Tujuannya adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga harta itu menjadi tadi khair. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang bekerja ini, orang-orang yang menguasai harta. Di antaranya diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan innallaha yuhibbul 'abda tuqa al-ghina al-khafi. Sesungguhnya Allah itu menyukai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan menyamarkan diri. Ini termasuk orang yang terbaik. Dia orang paling bertakwa, dia orang paling kaya, dan dia tidak pamer kekayaannya. Kaya tapi tidak menunjukkan kekayaannya. Ini langka, ya, jarang. Kebanyakan orang itu nggak begitu, ya. Biasanya orang itu lebih menonjolkan kekayaannya, lebih menampakkan kebaikannya. Ini termasuk orang yang menyamarkan diri itu nggak kelihatan, orangnya biasa-biasa aja. Tapi dia orang yang sangat soleh, orang yang paling bertakwa, dia orang yang kaya. Masih ada nggak kira-kira orang seperti itu? Karena orang itu banyak kan penampilannya ya, wah, ya.
Kalau orang sekarang kan begitu. Wah, tapi semuanya apa Pak? Semuanya ngutang. Ya, rumahnya mewah, masih ngutang kredit. Mobilnya mewah, masih kredit. Nah ini, ya, kalau dalam Islam tidak seperti itu. Tidak menampakkan dirinya sebagai orang kaya, sederhana. Nah ini zaman sekarang juga masih banyak ya orang seperti itu. Anas bin Malik pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah, melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, melayani Rasulullah selama 10 tahun, tapi tidak digaji. Kalau kita mau kira-kira ya, melayani Rasulullah 10 tahun tapi tidak digaji. Nah, oleh ibunya, ya, ibunya nemui Rasulullah. Kemudian ibunya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khadimuka Anas." Ya Rasulullah, pembantumu Anas. Ud'u Allah lahu. Doakanlah dia kepada Allah. Apa doa Rasulullah? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Doa Rasulullah untuk Anas adalah, ya Allah, ya, banyakkanlah hartanya dan anaknya. Ini doa Rasulullah adalah semoga hartanya banyak, anaknya banyak, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya. Hartanya banyak, anaknya banyak, berkah. Nah ini luar biasa ya, berkah. Karena kadang hartanya banyak tidak berkah, jadi fitnah. Ya, apalagi anaknya banyak, hartanya banyak, anaknya banyak, ramai, ya, bisa saling berebut dan sebagainya. Nah ini Anas bin Malik itu anaknya sebanyak 100. Ya, anaknya 100. Satu orang anaknya 100. Itu kira-kira ibunya berapa? Ibunya berapa? Anaknya 100. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Ya, kira-kira kalau dia anaknya 100, ngasih makannya dari mana? Ya, itu kalau sholat jamaah ya ada itu di mana, di Madura ya. Anaknya katanya berapa? 50 atau berapa? Istrinya banyak, orangnya kaya, bikin masjid sendiri, yang jamaah anak-anaknya. Nah ini kalau 100 luar biasa itu. Nah di antara keutamaannya adalah al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Islam itu memotivasi bahwa tangan yang di atas, orang yang memberi, itu lebih baik daripada orang yang diberi. Ini memotivasi sebenarnya agar umat Islam itu menjadi orang-orang yang kaya. Dan itu dibuktikan pada zaman siapa? Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid. Selama Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, selama 2 tahun setengah dia memimpin, tidak ada rakyatnya yang miskin. Padahal dia agak lama dia. Ya, nggak ada 3 tahun dia memimpin sebagai khalifah, tapi tidak didapati orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang mengeluarkan zakat tuh bingung mau dikasih siapa, nggak ada yang miskin. Ya, kalau sekarang semua orang ngakunya, nah ini jadi masalah. Ya. Itu motivasinya seperti apa bisa seperti itu? Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Silakan kalau disampaikan. Cukup? Kebayang? Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.